Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Selamat pagi, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, salam sukses berkah selalu untuk kita semuanya. Senang dan bahagia pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di seri yang ke-70 tanpa terasa. Di tahun ketiga, rutin setiap hari Rabu tanpa jeda, jadi ASN Solutif. Kali ini kehadiran tamu narasumber kita dari jauh nan mata, dari Papua ini, Kepala SPI YIN Fathul Muluk Papua, Mas Sigit Purwaka. Ada narasumber kita yaitu Bapak Kepala Kan Kemenak Kota Balikpapan, Bapak Haji Ahmad Johan Marpaung, dan narasumber kita Bapak Edi Mawardi, Analis Kebijakan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Dan membersamai kita nanti untuk keynote speaker akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Tema kali ini terkait ASN, integritas, dan implementasi program unggulan, terutama program moderasi beragama. Kami ucapkan terima kasih terutama kepada tuan rumah dari Kemenak Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai tuan rumah, dan seluruh peserta yang rutin di acara program KIS kali ini di seri ke-70, para Pranata Humas, para SPI seluruh Indonesia. Terima kasih. Mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca umul kitab bagi yang Muslim, dan bagi sahabat-sahabat kami yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, silakan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Bagi yang Muslim, Al-Fatihah. Selanjutnya kita serahkan kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk memberikan arahan pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terdengar suaranya ya? Ya, sudah Pak. Ya, mohon maaf ini saya lagi di kendaraan. Kalau sedikit terganggu, sekali lagi saya mohon maaf kalau sinyalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Syukurillah, alhamdulillah, wala haulil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak para narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini, yaitu Bapak sahabat saya Pak Edi Mawardi, Pak Haji Edi Mawardi. Yang kedua Bapak Ahmad Johan Marpaung. Yang ketiga Bapak Sigit Purwaka, dan juga yang saya hormati Bapak Tamam, Bapak Kiai Nurul Tamam, sebagai penyelenggara kegiatan ASN Solutif beserta jajarannya yang hadir, dan juga yang saya hormati para sahabat-sahabat saya seperjuangan dalam menjaga marwah Kementerian Agama dari berbagai provinsi yang hadir, ya, baik itu dari pihak Kanwil, juga Kepala Kemenak yang hadir di sini, Kepala Madrasah, ya, sekaligus mungkin ada para penyuluh, Kepala KUA, dan fungsional lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu jabatannya dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita patut manjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat,
di masa pandemi yang semakin luar biasa nih perkembangannya, ya, karena virus Omikron ini memang tidak secara efeknya tidak sebagaimana virus yang sebelumnya, ya, tapi ya pada dasarnya proses penyebarannya melebihi virus yang sebelumnya. Ya, dalam jarak 6 meter bisa tertular, makanya kita juga harus berhati-hati menjaga protokol kesehatan secara maksimal untuk diri kita dan keluarga kita. Syukur-syukur pula protokol ini menjadi perhatian yang utama buat kita dengan memasang masker double, ya, serta setiap kantung ada sanitizer dan vitamin, ya, untuk menjaga stamina kita tetap bugar. Ya, syukur-syukur menjaga stabilitas kita untuk berolahraga lah, ya. Karena Omikron ini mirip flu, tapi flu-nya itu flu kasep. Ibaratnya kalau bahasa Jerman itu kasep, ya, atau flu yang sudah keterlanjuran tidak ditangani secara kesehatannya, ya, sehingga dia semakin berat flu-nya. Tapi ini menjadikan tantangan kita untuk orang yang selalu memperhatikan nilai-nilai kesehatan dalam hal, ya, membuat pola protokol kesehatan itu secara maksimal, baik dalam aktivitas keluarga maupun aktivitas kita di luar rumah lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam acara ASN Solutif ini mungkin saya tidak akan banyak cerita untuk bagaimana sebagai ASN di Kementerian Agama mampu berupaya secara maksimal meningkatkan kualitas diri, ya, kualitas diri baik dalam hal wawasan maupun dalam hal skill, ya, dalam hal tata kelola pemerintahan kita khususnya di Kementerian Agama. Ya, ini menjadi tuntutan kita bersama. Akan tetapi juga tidak boleh kita menafikan keberadaan untuk kita selalu membekali nilai-nilai pemahaman agama, ya. Nah, agar apa? Ya, benteng dan morality menjadi landasan atau fondasi kita dalam melaksanakan kerja di Kementerian Agama, yang dimana kementerian ini selalu melekat embel-embel nama agama. Otomatis orang-orang di dalam Kementerian Agama ini harus juga memiliki pemahaman nilai-nilai agama yang secara baik atau paripurna, ya. Dengan pemahaman agama yang paripurna akan terbingkailah nilai-nilai moral atau akhlak yang baik pula, sebagaimana Nabi Muhammad menyatakan, innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diturunkan oleh Allah tidak dalam konteks lainnya kecuali untuk memperbaiki akhlak setiap manusia, ya. Nah, ini menjadi bagian bahwa fondasi, ya, dalam membangun segala aktivitas itu untuk bagaimana kementerian ini menjadi kementerian yang good governance, ya, atau good government, ini menjadikan bagian daripada pemahaman terhadap nilai agama dengan bingkai-bingkai akhlak yang paripurna. Sehingga Kementerian Agama yang kita harapkan sebagai kementerian yang bisa menjadi contoh kementerian atau lembaga lainnya. Sebagai kementerian yang bebas, ya, wilayah korupsi lah, ya, bebas daripada tindak pidana korupsi, ya, WBK dan WBBM. Dan ini menjadi mimpi kita bersama. Kementerian Agama ini kementerian yang kita harapkan ke depan adalah diisi oleh orang-orang yang memiliki moralitas yang tinggi, ya, integritas yang tinggi, ya, apa yang menjadi bagian daripada menjaga nilai-nilai marwah Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, bicara tentang, ya, sebagaimana yang digambarkan dalam tadi ajaran di dalam ajaran Islam, ya. Tapi saya yakin semua ajaran, ya, mengajarkan nilai-nilai moralitas yang paripurna. Ya, hanya saya lebih menyampaikan ini dalam konteks, ya, ajaran agama yang saya peluk. Mudah-mudahan ini menjadikan gambaran yang sama untuk seluruh nilai-nilai agama yang memang diakui oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, bicara dalam konteks moderasi beragama, ya, bicara dalam konteks sebagai ASN kementerian yang bernilai solutif, sebagaimana, ya, moto yang digambarkan dalam acara ini ASN Solutif.
Ya, memang pada dasarnya kementerian itu maju, ya, bisa bersaing di dunia luar itu tergantung dari isi SDM yang ada di dalam kementerian tersebut. Mampu nggak orang-orang yang ada di Kementerian Agama ini memiliki skill untuk memiliki konteks solutif yang lebih tinggi, ya. Setiap dinamika kerja selalu bernuansa solutif, ya. Nah, yang menjadikan pemikiran saya selama 5 tahun di Biro Keuangan dan BMN, seringkali saya berdiskusi dengan sahabat saya yang almarhum Pak Ali Rahmat. Ya, kenapa sih pagu Kementerian Agama dari tahun ke tahun ya tidak pernah meningkat secara signifikan? Ya, kisaran pagu Kementerian Agama itu hanya 66 triliun. Seandainya naik sedikit-sedikit banget, tidak terlalu signifikan, hanya berapa miliar saja. Ya. Nah, dari pandangan setelah kami berkomunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan, baik dengan pihak Bappenas, ya, ketika kami melakukan komunikasi kerja-kerja selintas sektoral, ternyata selama ini dalam konteks membuat perencanaan di Kementerian Agama itu lebih banyak kepada ya copy paste. Tidak ada nuansa ya bagaimana kita membuat suatu kreasi program-program kerja yang ini menjadi bagian untuk kita membicarakan keberadaan anggarannya. Itu tidak ada, apalagi fungsional perencana lebih nyaman dalam kondisi yaitu ya copy paste itu, tidak mau berpikir berat untuk bagaimana membangun suatu kreativitas program, baik itu program pendidikan maupun program agama. Ya, nah inilah yang menyebabkan kita tidak mampu membangkitkan peningkatan anggaran kita yang sangat signifikan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kreativitas, inovasi dalam membangun tadi nilai-nilai solutif dalam suatu kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan. Oleh sebab itu digambarkan dalam konteks ini ya, dalam konteks bagaimana kita menjadi ASN yang sangat solutif dalam segala aktivitas, tentunya perlu kita berbicara secara kreatif ya, dengan melakukan rapat-rapat koordinasi di setiap ya aktivitas yang kita lakukan. Oleh sebab itu kita berharap dalam suatu koordinasi kerja perlu adanya rutinitas koordinasi di antara jajaran untuk membangun apa sih yang harus kita kembangkan dalam program-program kerja kita. Ya, ini yang menjadi bagian daripada program yang harus kita laksanakan. Ya, oleh sebab itu kita membuat suatu evaluasi terhadap anggaran yang tersedia di dalam APBN atau dalam RKKL. Apakah program-program selama ini membangun hasil ya baik tidak hanya pada output tapi juga pada outcome-nya. Selama ini banyak kegiatan-kegiatan di Kementerian Agama tidak mampu diukur secara outcome. Walaupun selama ini kita hanya mengukur secara ya output-nya saja tapi tidak bisa mengukur outcome-nya seperti apa. Efek terhadap kemajuan Kementerian Agama seperti apa. Itu yang selama ini menjadi bagian PR kita bersama. Nah, kembali dalam konteks moderasi beragama, ya kalau kita bicara tentang solutif, ya, bagaimana kita juga membuat satu program-program yang berkaitan dengan mengupayakan memaksimalkan peran-peran moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Baik ketika kita berfungsi sebagai jajaran birokrat, baik kita berfungsi sebagai pengurus salah satu organisasi kemasyarakatan. Ya, apalagi kita sebagai pengurus di lingkungan masyarakat yang kecil ya di tengah-tengah atau dikatakan di tengah kehidupan keluarga kita. Nah, ini menjadi bagian daripada peran ASN di Kementerian Agama seperti apa. Ya. Nah, ini menjadikan perlu adanya sensitivitas, sense of crisis dalam diri kita sebagai orang Kementerian Agama, sebagai orang yang dianggap oleh masyarakat ya, masyarakat umum lainnya, orang Kementerian Agama ya apapun latar belakang pendidikan dianggap orang yang mumpuni dalam ajaran agama. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita memiliki peran di tengah masyarakat
untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang apa sih yang dikatakan moderasi beragama. Ya, untuk membangun kepercayaan publik dalam hamba membangun moderasi beragama, tentunya kita harus dimulai dari diri kita, ya, untuk menjadi orang yang bisa dipercaya di tengah masyarakat. Atau dalam kata lain adalah ibda' bin nafsik, dimulai dalam diri kita sendiri untuk membenahi ya kepercayaan publik terhadap diri kita, supaya suara kita bisa dipercaya oleh masyarakat dalam hal ya tadi pengembangan moderasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini saya memberikan gambaran tentang sirah, ya, tentang sejarah Nabi Muhammad, ya, di mana sejak kecil dia sudah membangun kepercayaan publik, ya, membangun kepercayaan publik sehingga masyarakat ketika di Makkah dan di Madinah dia sudah percaya dengan Nabi Muhammad. Ketika itu belum berstatus sebagai Nabi Muhammad itu ya, Ahmad waktu itu masih kecil namanya Ahmad. Nah, di mana masyarakat itu dari berbagai agama itu mempercayakan kepada Ahmad untuk menitipkan segala sesuatu yang ini bisa dipercaya hanya kepada Ahmad itu sendiri. Ya, makanya ini yang menjadi bagian daripada julukan masyarakat kepada Ahmad dengan kata-kata Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya, ya, karena amanah sekali. Ketika dia remaja menjadi orang yang sangat dipercaya oleh tokoh-tokoh adat di tengah-tengah masyarakat Mekah waktu itu, ya. Nah, ketika Mekah mengalami musibah banjir yang sangat besar ini, ya, sehingga menenggelamkan Ka'bah dari banjir yang sangat dahsyat itu, akhirnya setelah banjir yang itu surut, ternyata ya Hajar Aswad itu terjatuh dari tempatnya. Ya, batu hitam itu jatuh dari tempatnya. Akhirnya hasil pembicaraan kabilah-kabilah, pimpinan-pimpinan tokoh adat, ya itu berebut siapa yang berhak untuk menempatkan batu hitam itu di tempat yang semula. Berebut karena ya otomatis sedang mencari ya kepercayaan dari kabilah-kabilah itu yang bisa menempatkan batu hitam itu atau Hajar Aswad itu pada tempat. Dari keributan itulah Nabi Muhammad yang masih remaja memberikan solusi. Nah, ini sebagai SN yang sangat solutif untuk bagaimana kabilah-kabilah yang orang Arab itu ya tidak ribut siapa yang bisa menaruh batu hitam itu kepada tempatnya. Akhirnya sorbannya Nabi Muhammad yang remaja itu dibentangkan dan batu hitam itu ditaruh di tengah-tengah sorban. Di setiap sekeliling sorban itu kabilah-kabilah pimpinan kabilah itu disuruh mengangkat pinggiran sorban itu ke pinggir tempatnya batu hitam atau Hajar Aswad itu. Lalu apa yang dilakukan? Para kabilah sepakat begitu kagum dengan solusinya yang ditempatkan oleh Nabi Muhammad itu, ditaruhlah kepercayaan para kabilah kepada Nabi Muhammad untuk menaruh batu yang sudah diangkat dengan sorban itu oleh tokoh-tokoh adat itu ya, tokoh-tokoh kabilah itu kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini pola solusi yang dibangun. Dan bagaimana juga solusi-solusi yang berkaitan dengan kondisi masyarakat yang ketika diblokade ya oleh pada itu orang-orang Quraisy di Mekah itu diblokade. Akhirnya solusi yang diharapkan oleh Nabi Muhammad untuk melakukan hijrah, tidak melakukan perlawanan secara fisik, ya, karena Nabi Muhammad tidak ingin melakukan perlawanan fisik ketika Mekah diblokade oleh orang-orang ya Israel, Bani Israel ketika itu. Ya, dia pergi ya meninggalkan Mekah dengan pengikut setianya ke Madinah. Ya, di Madinah dia membangun ya Nabi Muhammad membangun ya kepada masyarakat Madinah ya kekuatan ekonomi. Ya, ketika itu ya Nabi Muhammad membangun kekuatan ekonomi di Madinah dan memakmurkan masyarakat di Madinah. Salah satunya ada salah satu pasar ya itu yang diperintahkan untuk dikembangkan supaya maju dan besar dan bisa memakmurkan masyarakat Madinah, yaitu sahabatnya yaitu seorang ekonom namanya Abdurrahman bin Auf.
ya, dibangun dan luar biasa perkembangan di Madinah menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu masyarakat yang benar-benar utuh secara kekuatan ekonominya di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada masyarakat Madinah yang mau menerima zakat ketika itu karena mampu semuanya. Ya, orang-orang yang dianggap mampu seluruhnya dalam hal bidang ekonomi. Malah mereka berduyun-duyun membayar zakat. Dari kekuatan itulah ya Nabi Muhammad ya kembali ke Mekah ya untuk bagaimana menghidupkan ekonomi di Mekah dengan kekuatan pakar-pakar ekonomi yang ada di Madinah yang sudah diteruskan oleh Nabi Muhammad. Nah, kekuatan-kekuatan yang dibangun sejak dia menjadi seorang pedagang waktu remajanya dengan pamannya Abu Thalib, seorang pengusaha besar yang beragama beda dengan Nabi Muhammad, tetapi Abu Thalib sangat menyayangi kepribadian Nabi Muhammad yang luar biasa itu, sangat menyayangi keponakannya, bahkan Abu Thalib memasang fisiknya atau pasang badan. Barang siapa yang menyakiti fisik keponakanku, maka dia akan berhadapan denganku. Karena apa? Kepribadian Nabi Muhammad yang memang patut sangat dipuji. Ya, orang yang memiliki kepribadian tidak pernah memiliki rasa dendam kepada siapapun. Ya, sehingga dalam buku 1000 tokoh yang berpengaruh di dunia, ya, Michael Hart yang berbeda agama, bukan seorang Muslim, dia seorang beragama Kristen, ya, menempatkan peringkat pertamanya adalah Nabi Muhammad. Ya, dalam 1000 tokoh 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, ya. Nah, ini yang menjadi bagian dari buku tulisan dari Michael Hart. Ini yang kenapa? Karena apa? Ya, dia bisa melakukan perubahan yang sangat luar biasa dari muka bumi ini. Dari orang yang tidak memiliki kemampuan baca huruf yang baik, tetapi dia memiliki kemampuan dalam sense of crisis. Sehingga ketika Nabi Muhammad masih remaja, dia sangat kecewa dengan kehidupan yang sangat luar biasa kelam kehidupannya di Mekah itu. Dia hijrah ke Gua Hira. Di Gua Hira dia bertemu dengan malaikat Jibril untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah, ya, sampai dituntun 3 kali baca ya Muhammad, ya. Maksudnya baca itu bukan dalam konteks tulisan, tapi membaca lingkungan, ya. Makanya kita berharap seorang ASN Kementerian Agama mampu membaca lingkungan, ya, lingkungan yang bagaimana membangun Kementerian Agama itu sebagai kementerian yang sangat modern dan sangat dinamis dan profesional. Ini yang kita harapkan, ya. Nah, oleh sebab itu yang kita harapkan bagaimana kita menjadikan orang-orang kementerian ini adalah orang-orang Kementerian Agama yang bersih dari tindak pidana korupsi, ya. Ya, nah ini yang kita harapkan dalam segala aktivitas. Ya, yang membuat saya prihatin, ya, jujur saja Bapak Ibu semuanya, ya, saya sangat prihatin. 5 tahun saya sebagai PASI audit BPK, ya, temuan BPK dari tahun ke tahun di Kementerian Agama tidak pernah surut dari tindak pidana korupsi, gitu ya. Nah, semakin besar malah temuannya ini, ya. Ini buat tantangan kita semua sebagai tokoh-tokoh agama nih. Ya, bisa nggak membangun Kementerian Agama bersih dari tindak pidana korupsi, ya. Dan yang kita harapkan para pimpinan di Kementerian Agama jangan memilih pejabat-pejabat yang memiliki catatan buruk dari Inspektorat Jenderal, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa membangun Kementerian Agama yang bersih dari tindak pidana korupsi. Karena saya jadi ingat dengan pesan Rasulullah Nabi Muhammad. Ya, sebenarnya, ya, untuk menjadi orang yang bersih dari tindak pidana korupsi itu tergantung dari teman yang di sebelahnya, teman yang di sampingnya. Keimanan seseorang itu dilihat dari teman yang di sebelahnya. Kalau seandainya seorang pemimpin memilih teman sebelahnya adalah orang yang senang melakukan tindak pidana korupsi, ya nggak ada beda-bedanya dengan orang-orang yang di sebelahnya, gitu loh. Nah, ini akan sulit kita membangun kepercayaan publik apabila Kementerian Agama diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas, tidak memiliki integritas, apalagi bicara tentang kejujuran. Ya, sangat tebal tuh lidahnya, kaku untuk bicara kejujuran.
Ya, makanya akan sangat sulit Kementerian Agama terhindar dari tindak pidana korupsi. Ya, walaupun saya tahu semua para Kementerian Agama, Kementerian Agama dari paling utama adalah bagaimana mengimplementasikan ceramah dalam segala aktivitas di Kementerian Agama. Ya, untuk bagaimana membangun kepercayaan atau trust publik terhadap Kementerian Agama. Saya kira itu yang menjadi bagian daripada bagaimana kita membangun ASN solutif di Kementerian Agama dengan kita melakukan koordinasi dengan orang-orang yang memang memiliki wawasan ya tentang tata kelola kementerian yang bersih daripada tindak pidana korupsi. Ya, nah ini yang menjadi bagian daripada upaya-upaya kita. Saya jujur saja, Pak, Bapak, Ibu, ya di beberapa selama saya jadi Kanwil Sultra maupun BPJBH, jangankan jangankan untuk membangun ASN yang katakanlah yang memang menjadi bagian dari SDM yang utama, tapi yang sebagian SDM yang sekunder pun kita harus mampu memilih orang-orang yang memiliki kapabilitas, integritas yang baik. Ya, jangan sampai kita memilih honorer yang menjadi beban negara atau jadi benalu negara. Ya, jangan juga jadi jamur negara gitu loh. Ya, ini nggak akan maju tuh apalagi negara kita kalau diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas dan ya ketika kita dipercaya menjadi seorang pemimpin ya memiliki etos kerja yang kita lainnya ya integritas yang luar biasa. Kita lihat para tokoh-tokoh pejuang kita, negara kita yang tidak pernah kaya dari negara ya, tapi sekarang ini kan banyak nih yang ingin bermimpi kaya dari negara gitu ya, bukan menjadikan negara menjadi kaya dari tangan-tangan kita ya. Ini yang menjadi bagian daripada usaha kita untuk bagaimana ya orang-orang Kementerian Agama itu bersih dari KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Boleh nepotisme, tapi yang diajak untuk kerja di Kementerian Agama adalah orang-orang hebat. Nepotisme boleh, yang diajak itu orang profesional. Tapi kalau yang nggak boleh itu adalah mengajak orang yang jelas jadi benalu negara. Itu yang nggak boleh. Itu ya nggak bisa kerja, tidak mempunyai integritas. Ya, saya kira ini menjadi bagian upaya kita membangun Kementerian Agama untuk lebih bersih. Ya, saya jujur saja Pak, waktu 20 tahun saya sebagai auditor investigasi di Kementerian Agama pernah menangani masalah besar di Kementerian Agama. Salah satunya adalah rekening gendut. Ya, bukan orang yang gendut, tapi rekeningnya gendut. Ya, padahal rekening gendut itu ya milik ya beberapa pejabat kita sekaligus sebagai CPNS juga ada yang rekeningnya dititipkan ya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ya, ini yang kita coba hindari. Kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadikanlah diri kita, keluarga kita, orang-orang terselamatkan dari fitnah dunia. Ya, terselamatkan dari fitnah dunia agar hidup kita menjadi berkah, diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya, menjadi bagian orang-orang yang menjadi harapan negara dalam membangun ya kualitas negara yang lebih baik. Saya kira itu lebih kurangnya saya mohon maaf. Hampir sampai nih ke tempat tujuan. Kami serahkan kepada Pak Nurul dengan para narasumber yang sahabat-sahabat saya ini. Mohon para narasumber bisa memberikan nilai-nilai kepada kawan-kawan ASN yang hadir pada kesempatan hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat bertugas Pak Ses. Selamat sampai tujuan, sehat selalu untuk kita semuanya. Luar biasa, terima kasih. Ya, monggo dipersilakan Pak Ses. Salam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kali ini akan dipandu oleh Mas Sofyan Ali. Ini artis dari Itjen ini. Sudah bergabung bersama kita dan ada Kasubag TU Pak Mas Fiani sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada dua host kali ini. Dipersilakan Mas Sofyan. Ya.
Terima kasih Pak Nurul untuk pemantiknya yang sangat luar biasa di pagi hari ini, dan baru saja kita mendengarkan penyampaian narasi atau informasi yang disampaikan oleh Pak Ses tadi, Pak Muhammad Ali Irfan, yang bisa kita tangkap poin-poinnya. Kalau dari pemaparan tadi ada poin yang bisa kita tangkap, yaitu untuk membangun ASN solutif guna menciptakan tata kelola kementerian yang bersih dari praktik korupsi. Ya, oke. Baik, itu salah satunya yaitu menciptakan rutinitas koordinasi antar jajaran, juga membuat evaluasi terhadap output dan maupun outcome. Karena output dan outcome ini sekilas tapi tak sama, walaupun sebenarnya outcome ini sifatnya adalah sementara atau hasil yang akan dicapai, sementara outcome ini hasil yang nantinya akan berkesinambungan atau memiliki jangka panjang, seperti itu. Dan untuk membangun kepercayaan dalam publik dalam hal pengembangan moderasi beragama, ini harus dimulai dari diri sendiri. Karena untuk menciptakan kepercayaan publik, memang benar kita harus menciptakan brand image kita sendiri terlebih dahulu, sehingga kita mudah dipercaya oleh publik. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar KIS, kreatif, inspiratif, inovatif, dan solutif yang saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung pada program unggulan kami, yaitu pada hari ini sudah mencapai seri ke-7 dan 70 dan sudah memasuki tahun ketiga. Dan bisa dilihat dari background kita sudah berwarna hijau sekarang, sementara tahun lalu kita berwarna biru. Ini merupakan tahun baru, seperti itu. Dan semoga kita selalu dalam lindungan rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa webinar kali ini akan menampilkan pemateri yang sangat luar biasa. Dalam memaparkan materi, kami akan memberikan waktu kurang lebih selama 10 menit, dan nanti akan disambung oleh pemateri kedua dan juga akan dibawakan oleh host rekan saya, yaitu Bapak, saya perkenalan dulu ini dengan Pak Mas Rifani. Halo Pak Mas Rifani. Halo Pak Sofyan. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat walafiat, baik, bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Pak. Baik Pak, nanti seperti biasa, nanti saya akan menyampaikan atau memberikan penyampaian terlebih dahulu untuk narsum pertama, yaitu Bapak Edi Mawardi. Untuk kami berikan waktu 10 menit untuk bisa memaparkan materi, dan nanti akan Bapak Mas Rifani lanjutkan seperti biasa, dan kemudian nanti akan ada pemaparan dari narsum ketiga juga oleh Kepala SPI IAIN Papua, dan nanti akan diikuti oleh sesi tanya jawab. Seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai sesi pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Mawardi selaku analis kebijakan Itjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Bapak Edi Mawardi, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Mas Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatannya yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam keadaan insya Allah sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya sampaikan dulu salam hormat saya kepada narasumber, yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Balikpapan, yaitu Pak, saya ingatnya namanya Marpaung belakangnya, Pak John Marpaung ya. Yang kedua Pak Kepala SPI IAIN Fatahul Muluk Papua, dan semua peserta Zoom meeting yang terhormat. Dan yang paling utama adalah salam hormat ya, dan juga salam apresiasi kepada Mas Nurul dan tim ini. Ini luar biasa, di tengah pandemi bisa mencari solusi-solusi solutif sehingga ASN Kementerian Agama ini masih bisa ada koordinasi dan juga masih ada hal-hal yang bisa diperbincangkan ya, walaupun dengan media-media Zoom ini. Ini saya melihat Mas Nurul dan tim ini suara saya kedengar ya? Mas Nurul dan tim ini
ibarat kata kalau batu, kayu, kalau dipegang oleh mereka menjadi tanaman gitu ya. Jadi ini ada Mas Sofian juga, ini tim beliau, teman-teman beliau yang apa namanya, yang saya tahu ya kinerjanya beliau, dan adalah teman-teman dari Pak Sekretaris mungkin yang tadi ya, kata Pak Sekretaris, mencari untuk meningkatkan apa namanya menjadi ASN solutif ataupun agar tidak ada hal-hal yang tidak tepat, maka carilah teman-teman yang memang teman-teman yang baik. Nah ini saya rasa ini tim dari Ijen ini yang itu diketuai Mas Nurul ini adalah insya Allah adalah teman-teman yang benar-benar yang baik ya untuk pembangunan Kementerian Agama. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini perkenankan saya untuk berbicara terkait dengan dengan kewajiban ASN ya, ASN yaitu yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ada beberapa kewajiban, yaitu salah satu adalah mempunyai integritas dan juga adalah menjunjung tinggi martabat PNS ASN. Nah, ini merupakan kewajiban yang apabila kita tidak laksanakan maka akan ada ada hal-hal yang memang akan membuat kita terkena oleh hal-hal yang mungkin nanti dalam pengelolaan PNS itu ASN akan bisa mendapat teguran ataupun sanksi apabila kita melakukan hal-hal yang demikian yang tidak sesuai dengan kewajiban yang kita diwajibkan oleh undang-undang. Nah, di dalam Kementerian Agama, kewajiban yang sebagaimana dimasukkan di dalam Undang-Undang 5 2014 tersebut itu dikerucutkan lagi menjadi mungkin 5 budaya kerja ya. 5 budaya kerja yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. Ini kalau itu Mas Nurul selalu kalau berfoto selalu pakai 5 jari ya, 5-5-nya itu menandakan adalah 5 budaya Kementerian Kerja Kementerian Agama. Artinya 5 budaya kerja Kementerian Agama ini memang harus menjadi spirit ya ataupun menjadi semua dasar bagi kita pegawai ASN Kementerian Agama dalam bekerja ya, dalam bertindak, maka kita harus mengedepankan 5 budaya kerja tersebut. Karena ini merupakan guide bagi kita, pengingat bagi kita supaya kita dapat berintegritas, mungkin salah satunya ya, dapat berintegritas, dapat mempunyai inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. Nah, ini 5 budaya kerja. Dari 5 budaya kerja ini ya ada juga bahwa kita itu harus ASN itu harus memiliki yang namanya kode etik dan kode perilaku. Di dalam pasal 5 kalau nggak salah Undang-Undang 5 2014 bahwa ASN harus ada kode etik dan kode perilaku ya. Nah, ini diterjemahkan juga di dalam PMA nomor 12 tahun 2019. Di mana di sana kita disebutkan bahwa kode etik dari pegawai Kementerian Agama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini bertakwa pada Tuhan Maha Esa, walaupun agak berat. Bertakwa pada Tuhan Maha Esa, bagaimana indikatornya yang disebut bertakwa, itu mungkin yang harus kita juga perhatikan. Yang kedua, sama dengan dengan yang dikalikan 5 tahun 6.224.000. Saya lanjut, mungkin ada sedikit ya tadi, yaitu bertakwa kepada Tuhan Indonesia, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. Ini adalah kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian Agama. Artinya pegawai Kementerian Agama harus bersikap, harus memiliki kode etik yaitu sesuai dengan PMA 12 tahun 2019 dan juga terkait 5 budaya kerja yaitu KMA 582 2017 tentang roadmap birokrasi 2015 sampai 2019. Ini itu di samping undang-undang ya, peraturan pemerintah dan juga ada di internal kita ya, adalah 2 peraturan tersebut yang harus menjadi pegangan kita sebagai ASN Kementerian Agama. Nah, tadi Pak Ses banyak menyampaikan bahwa untuk menjadi pegawai Kementerian Agama yang baik itu, maka kita juga harus memiliki teman-teman yang baik ya. Jangan sampai nanti kita salah memilih teman, intinya begitu juga. Ada juga perlunya sensitivitas di dalam bekerja, artinya jangan sampai nanti kita bekerja menjadi tidak sensitif dengan lingkungan kita,
semau kita. Nah, ini harus juga menjadi perhatian kita, di samping kita memegang yang namanya tadi KMA 582 dan KMA 12 tahun 2019. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Bapak Menteri Agama pada tahun ketika beliau menjabat, maka beliau mencanangkan ada 7 prioritas ya di Kementerian Agama. Ini 7 prioritas ini, 7 program prioritas tentu merupakan program yang memang harus kita kawal ya. Kita kawal bersama, yaitu oleh semua aparatur Kementerian Agama. Nah, terutama kalau Inspektorat Jenderal ini yang mungkin termasuk hal yang mengawal juga. Yaitu 7 yang paling mengawal, intinya maksudnya paling mengawal. 7 program prioritas tersebut adalah penguatan moderasi beragama. Nah, di sini pada sesi ini saya juga diminta berbicara terkait moderasi beragama. Mungkin kalau moderasi beragama itu bagaimana pandangan kita terhadap agama, artinya kita berada pada posisi tengah-tengah. Artinya cara pandang yang ada di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Nah, ini pegawai Kementerian Agama dituntut untuk itu. Karena apabila kita bersikap ya tidak sesuai dengan tidak moderat, maka kewajiban dari undang-undang tadi bahwa kita harus menjunjung tinggi ataupun martabat pegawai negeri sipil, dan juga kita harus menjaga persatuan kesatuan, bisa jadi akan tidak dapat tercapai ketika kita tidak memahami moderasi ya, tidak memahami bagaimana bersikap yang baik sebagai aparatur sipil negara. Ya, bagaimana tidak akan mungkin kita akan menjadi sebagai pelopor untuk menjaga martabat PNS ataupun menjaga kesatuan. Padahal PNS adalah untuk sebagai pemersatu. Sebagai pemersatu ya. Ini saya lanjut aja ya. Sebagai pemersatu. Nah, karenanya dalam pemahaman beragama ini ya kita memang tidak bisa terlalu ekstrim ke kiri atau terlalu ekstrim ke kanan, karena kita dituntut untuk bersikap yang tadi menjaga marwah pegawai negeri ASN dan juga menjunjung persatuan dan kesatuan negara bangsa. Ini apabila kita sudah tidak moderat dalam berpikir, dalam bertindak, dalam keseharian di dalam cara beragama, maka tentu kita tidak akan mampu untuk menjalankan kewajiban kita sebagai PNS, sebagai ASN. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya bukan karena saya dari inspektorat, apabila ada hal-hal ini yang terjadi, maka mau tidak mau kita sebagai pengawal Inspektorat Jenderal ya mau tidak mau itu akan ikut andil untuk menertibkan ya apabila ada hal-hal yang demikian. Ini mohon maaf bukannya karena apa-apa, karena memang kita dituntut untuk berbuat yang tadi, yaitu menjaga persatuan, kesatuan, dan marwah pegawai negeri sipil. Nah, yang program kedua adalah revitalisasi KUA. Mungkin ini tidak perlu dibahas karena bukan topiknya. Ada Cyber Islamic University. Yang keempat, kemandirian pesantren. Yang kelima, Religiosity Index. Dan tahun toleransi. Nah, ini adalah program-program Menteri Agama yang memang harus kita kawal semua. Ya, ini kita ingatkan dari awal bahwa program yang 7 program ini adalah program yang harus dikawal semua oleh orang-orang ASN yang ada di Kementerian Agama. Namun pengawal terdepan, garda terdepan adalah Inspektorat Jenderal. Jangan sampai program ini akan tidak berjalan efektif atau mentah ketika di tingkat implementasi. Nah, ini merupakan program-program yang harus kita sadari bahwa itu sudah menjadi tugas kita dan menjadi beban kita sebagaimana dengan arahan daripada pimpinan kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tugas dari Inspektor Jenderal ini di samping tadi adalah untuk mengawal, juga adalah untuk sebagai pengawasan. Tapi memang pengawasan yang itu menemukan terkait dengan penyimpangan. Namun itu paradigmanya sudah tidak lagi sampai ke sana, artinya tetap ada, namun kita lebih menekatkan kepada konsultan atau pendampingan di dalam memecahkan masalah. Nah, ini artinya forum seperti ini
Forum ASN Solutif ini yaitu adalah salah satunya untuk program pendampingan dan konsultan. Kita tidak mau, inspektorat tidak mau tahu-tahu kita langsung turun dengan program yaitu pengawasan ataupun penemuan penyimpangan yang akan berakibat ya ketidaknyamanan terus juga apabila langsung kita menindak. Karenanya bukan mediasi, forum ini bagus juga digunakan sebagai adalah salah satu forum dalam rangka untuk saling mengingatkan diri kita sendiri ya, diri kita semua ya, sebagai kata Pak Ses tadi, ibda binafsi, dari kita semua, bahwa di dalam bekerja kita ada yang mengawasi ya. Baik itu yang pasti adalah yang Maha Kuasa yang mengawasi kita, juga ada teman-teman kita yang mengawasi, dan juga ada aparat juga yang mengawasi kita. Karenanya tugas Inspektorat Jenderal ini mohon didukung dengan baik ya oleh teman-teman semua, mohon didukung, artinya semua program-program yang sudah dicanangkan, yang utama terkait dengan integritas ya, integritas itu harus kita dukung, yaitu dengan apa? Dengan cara menciptakan suasana kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, suasana kerja yang baik adalah suasana kerja yang tidak ada artinya yang mampu meningkatkan kemampuan kita untuk berbuat yang terbaik. Itu mungkin suasana yang kerja yang baik, yaitu yang penuh dengan integritas. Pilihlah teman yang baik ya, mampu membaca lingkungan dan sensitif terhadap lingkungan. Artinya sensitif itu bukan apa, bahwa ketika kita melakukan suatu pekerjaan kita harus berpikir jangan-jangan memang kalau Allah udah pasti, yang Maha Kuasa pasti melihat kita, tapi teman-teman kita di sebelah mungkin akan melihat kita ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak ada yang melihat. Bisa jadi dia manis di depan mata kita, tapi di belakang justru teman kita itulah yang mengirimkan surat ke inspektorat atau kemana, bahwa wah ini si A, nih kepala ini melakukan ini. Nah ini yang terus terang di kami ya, ini saya sambil agak sedikit masalah inspektorat, artinya banyak sekali pengaduan-pengaduan yang diadukan oleh rekan sejawat sendiri ya, rekan sejawat di dalam bekerja, dan ini sah-sah saja. Artinya memang diperbolehkan oleh undang-undang bahwa ada Dumas pengaduan masyarakat, ada juga whistleblowing system ya. Ya artinya whistleblowing itu orang yang ada di dalam sistem ya yang mengadukan, dan ini banyak sekali. Bahkan kemarin saya baru saja turun juga di salah satu Kemenak, dan akan mengantri lagi, masih banyak lagi Kemenak yang akan kita datangi terkait dengan Dumas. Nah ini di dalam bekerja itu ya kita memang harus ingat di sana, karena pasti itu ada yang mengawasi kita, adalah rekan-rekan sejawat kita ya, bisa atasan, bisa pimpinan, ataupun bisa yang orang di luar dari kita. Nah karenanya kita harus ingat itu. Dan yang kedua, ini balik kepada agama. Saya rasa, saya mohon maaf agak muluk-muluk, ketika kita tidak akan bisa lepas dari pengawasan yang Maha Kuasa ya. Hari ini pada tanggal ini misalnya saya menandatangani kegiatan yang saya rasa melanggar peraturan, mungkin nanti di yaumil akhir nanti akan dibuka semua. Pada hari ini tangan Anda menandatangani hal yang tidak jelas. Nah ini mungkin harus kita ingat semua, bahwa untuk menjadikan kita berintegritas, maka kita harus ingat pada diri kita sendiri, harus juga ingat bahwa ada lingkungan yang mengawasi, dan harus ingat dan menyertakan ya, mungkin setiap tindakan kita menyertakan Allah sebagai pengawas kita juga. Nah di samping tadi yang kedua yaitu terkait dengan moderasi, saya rasa ini sudah menjadi kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri, sebagai ASN. Moderasi harus kita junjung. Jangan sampai nanti ketika kita lihat media sosial ya, medsos, mohon maaf nih, medsos teman-teman, kok ini beratnya ke kiri, kok ini beratnya ke kanan. Nah ini tentu akan menjadi menjadi bahan ya, pertimbangan ya bagi pimpinan, bagi kita semua untuk menilai kapabilitas daripada pegawai negeri sipil tersebut. Sudah berapa menit Mas? Saya belum lihat nih. Udah 10 menit belum? Belum sebentar ya? Lagi Pak. Ya, kita masih lagi berikan kesempatan 3 menit lagi Pak. Baik. Ya oke. Jadi tadi saya dulu terus terang, saya balik ke cerita ke pribadi saya. Saya pernah menjadi
menjadi kuasa hukum ya, kuasa hukum dari Kementerian Agama, salah satu Ditjen ya, atau salah satu Ditjen pada saat itu dituntut untuk membayar 29 miliar. Nah, pada saat itu saya ya sebagai kuasa hukum ya tentu saya beracara dan berapa kali saya ke pengadilan. Nah, di situ saya dirayu oleh pihak yang beracara ya, dirayu bahwa saya akan dikasih 2 miliar kalau kita menang, kalau mereka menang. Jadi saya disuruh mengalah. Waduh, saya bilang kacau ini. Nanti saya dicari Mas Nurul. Saya bilang saya nggak sanggup ini. Jadi akhirnya ya saya bilang ya sudah kita jalanin saja sesuai dengan yang kita lakukan. Nah ini kenapa bisa terbentuk ya bahwa ada 2 miliar di depan mata, kita hanya tinggal mengalah saja dalam menjawab itu kita lebih artinya nggak tepat. Itu saya artinya bisa dilakukan, tapi saya tidak mau. Karena apa? Tadi yang disampaikan Pak Ses, lingkungan ya, teman-teman sejawat yang memang mendukung untuk kita tidak melakukan hal-hal yang tidak tepat. Jadi saya berharap juga bahwa sebagai aparat Kementerian Agama kita memang harus meningkatkan pemahaman kita terkait dengan apa sih yang disebut dengan integritas itu. Ya, apa yang disebut dengan aturan ya, aturan yang melarang ataupun memperbolehkan itu harus kita paham. Jangan sampai nanti kita keliru. Banyak masalah di Kementerian Agama ini, mungkin tidak banyak, tapi ada lah. Ketika dia tanda tangan, tapi tidak paham apa sih yang ditanda tangan. Nah ini jadi masalah. Karena sudah ada, bahkan ada rektor zaman berapa tahun yang lalu saya ingat, baru menjadi rektor ketika pergantian rektor karena dia tanda tangan, tidak tahu bahwa rektor yang sebelumnya rupanya ada masalah. Ya akhirnya mau tidak mau berhadapan dengan aparat penegak hukum. Nah ini harus menjadi juga perhatian. Saya sendiri pribadi pernah, ini saya pengingat juga bagi teman-teman, ketika saya dulu menggantikan PPK, ya salah satu direktur saya gantikan sebagai PPK, baru saya masuk langsung ada tagihan 1,3 M. Dia menagih untuk pencairan. Saya bilang dari teman-teman ya, saya bilang sebagai PPK maka saya harus melakukan penelitian ulang terkait pengajuan yang bisa diajukan. Akhirnya apa? Dari 1,3 M yang saya cairkan hanya 600 juta ya. Karena saya lihat wah besar sekali, banyak terjadi markup. Artinya untuk menjadi pegawai yang punya integritas di samping sensitivitas juga kita harus banyak mempelajari yang namanya aturan-aturan, mempelajari juga aturan-aturan yang utamanya. Jangan sampai nanti tindakan kita tidak sesuai aturan karena nggak enak karena udah temen Pak, ini Pak bawa ini. Nah itu menjadi akhirnya kita keliru. Terus terang salah satu kasus terbesar saya juga ikut di Kementerian Agama, saya juga ikut menyelesaikan itu hanya karena tipikal pimpinan itu tidak pernah selalu husnuzon barangkali sama anak buah. Nah ini perlu juga ini teman-teman semua ya, jangan terlalu husnuzon terus karena kita harus juga secara administratif kita juga harus melihat itu karena terlalu percaya kepada sistem atau anak buah itu tanpa lagi dibaca langsung tanda tangan. Nah ini akhirnya berakibat yang sangat fatal, ada banyak yang diberhentikan, ada juga yang masuk penjara karena hal-hal yang demikian ya, walaupun memang ada juga yang memang keliru ya, tapi itu menjadi semangat bagi kita ya, jangan sampai kita merasa sedih, merasa tidak nyaman ketika ada teman baik kita minta tanda tangan ya, kebetulan disetap dan teman baik kita dengan gampangnya nah ini tidak boleh juga, kita harus Pak Edi ya oke. Mohon Ini maaf saya potong, ini waktunya Mas Sofian nih. Mas Sofian Pak. Mas Sofian oke. Iya. Si ganteng ya. Terima kasih Mas Sofian. Mohon maaf ini waktunya saya potong Bapak karena memang waktu durasi untuk pemaparan materi sudah selesai lebih dari 10 menit dan nanti kita akan berlanjut kepada Bapak Haji Johan MRP. Sebelumnya kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bapak. Oke. Ya, Assalamualaikum Bapak Ahmad Johan Marpaung Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau ini merupakan narasumber kedua yang nanti akan
dipandu oleh rekan host saya yang kedua, yaitu Pak Mas Rifani Kemenak, untuk bisa memaparkan materinya. Silahkan Pak Mas Rifani untuk bisa memandu host kedua kita, Pak. Ya, halo Pak Mas Rifani. Baik. Baik, Ya, Pak silakan, Sofyan, Pak. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Balikpapan, ini udah masuk siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Bajikan. Terima kasih Bapak dan Bapak Nurul Badrul Tama, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, Bapak Haji Ahmad Johan Marpaung yang kami hormati juga. Narasumber selanjutnya itu Bapak Sigit dari YIN Papua. Alhamdulillah karena waktu kita terbatas hanya 10 menitan saja, kita hari ini bersama-sama hadir di kegiatan webinar ASN Solutif, KIS, kreatif, inspiratif, inovatif. Jabarkan, jadi ASN itu harus kreatif, artinya tidak kaku dalam memahami, dalam bekerja. Kemudian seorang ASN itu harus inspiratif. Inspiratif itu maksudnya bisa selalu memiliki ide-ide baru. Ide-ide baru, kemudian ide-ide baru itu harus inovatif, harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Kemudian inovatif itu menjadi solutif, menjadi bisa dirasakan, dinikmati oleh semua orang. Baik, hari ini telah hadir bersama kita Bapak Haji Ahmad Johan Marpaung, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, narasumber yang luar biasa bagi kita semuanya. Saya ingin meminta waktu untuk menyampaikan kurikulum kita beliau. Nama beliau Haji Ahmad Johan Marpaung, SAG MM. Izin, suara saya terdengar nggak Pak? Terdengar Bapak, terdengar jelas Bapak. Baik. Nah, beliau lahir di Sekepayang Kanan, Asahan, tahun 1970. Jabatan beliau sekarang ini adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan. Beliau sebelumnya telah malang melintang di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Adapun riwayat pendidikan beliau yang pertama adalah Madrasah Ibtidaiyah Al-Wasliyah, kemudian Pondok Pesantren Darul Ulum Kisaran Sumatera Utara, sesuai dengan nama beliau Marpaung, walaupun ada di kota Kalimantan Timur, jadi Marpaungnya karena sudah masuk Banjar, Marpaungnya jadi Martapura paling ujung. Kemudian beliau juga pernah mondok pesantren Al Amin, Perenduan Sumeneb Madura, Jawa Timur. Kemudian beliau Madrasah Aliyah Hasanuddin Tenggarong. Nah, ini mulai beliau hijrah ke Kalimantan Timur. Kemudian beliau menyelesaikan S1-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Samarinda. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2-nya di Universitas Mula Warman. Dan beliau juga pernah belajar di Akademik Bahasa Arab dan Ilmu Syar'i Zat Akademik Arab Saudi tahun 2018. Segudang prestasi yang beliau hadirkan untuk Kalimantan Timur, salah satunya beliau pernah menjadi seorang mufassir terbaik 1 MTQ Provinsi Kalimantan Timur tahun 2006, mufassir bahasa Arab. Ini sedikit sivitas kurikulum kita beliau. Beliau hari ini akan memaparkan sedikit ringkas terkait dengan moderasi beragama, bagaimana moderasi beragama ini dapat membangun komitmen kebangsaan yang lebih kuat. Kepada narasumber kita, Bapak Haji Ahmad Johan Marpaung, dengan hormat dipersilahkan. Baik. Terima kasih Pak Ketua, Pak Haji Mas Rifani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan ya rabbal alamin. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahim di wadah ini dan juga dapat saling mengingatkan. Ya, forum ini alhamdulillah yang begitu dikemas dan luar biasa dari sahabat-sahabat kita. Terima kasih Pak Badrul Tamam atas inisiatif ini yang luar biasa. Dengan kondisi kita seperti sekarang ini masih pandemi, kita masih dapat
bersilaturahim walaupun dalam jarak yang cukup jauh. Semoga acara ini tetap terus berlanjut, dan juga alhamdulillah pas di sesi kali ini yang ke-70 tepat tahun lahir saya 70 juga. Jadi luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Sesungguhnya ketika kita berbicara tentang moderasi, ya, sesungguhnya dalam Islam, mohon maaf kami mengutip dalam sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Nah, ayat ini terletak di surah Al-Baqarah ayat yang ke-143. Luar biasa. 143, karena surah Al-Baqarah itu ayat berjumlah 286, persis ayat ini 143 pertengahan. Sehingga kalau kita kaitkan umat Nabi Muhammad SAW ini yang kita termasuk dalamnya dan juga Indonesia ini sesungguhnya adalah umat yang pertengahan. Ini yang membahagiakan kita dengan ayat ini. Kemudian dalam surah An-Nisa juga Allah SWT mengingatkan kita, Allah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Baik para ahli kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Dan sesungguhnya dasar ini bahwa Allah SWT sudah mengingatkan kita, ya, untuk tidak melakukan berlebihan di dalam beragama. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kembali, iyyakum wal ghulu. Ya. Adalah kalian menghindari, berhati-hati kalian terhadap perkara yang berlebihan fiddin, ya, dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Karena sesungguhnya orang-orang terdahulu, al-ummah as-sabiqah, orang-orang terdahulu pun binasa dikarenakan perkara yang berlebih dalam beragama ini. Nah, ini pertama. Juga terus kami sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang tentang moderasi beragama ini, nah kita tidak lepas dari Indonesia. Nah, Indonesia ini kita lihat memiliki keberagaman kita yang membuat Indonesia ini menjadi indah. Coba kita lihat, ketika kita bicara tentang Indonesia, maka di situ ada beberapa agama. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Gus Menteri, ya, Gus Khalil, beliau mengatakan, dikatakan Indonesia itu karena di dalamnya ada unsur-unsur agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Sehingga tidak ada dikatakan Indonesia itu kalau dia tidak ada di dalamnya agama-agama. Nah, keragaman di Indonesia ini terdiri dari suku-suku, etnis, budaya, bahasa, agama yang nyaris tidak ada banding dirinya. Selain 6 agama misalnya, dianut paling banyak masyarakat Indonesia. Ada banyak agama dan kepercayaan lainnya juga. Dari misalnya sudut pandang agama, keberagaman adalah anugerah dari kehendak Allah SWT. Kalau Allah menginginkan kita di satu, bisa. Walau jangan ummatan wahidah. Kalau kita dijadikan oleh Allah SWT untuk menjadi umat yang satu, bisa. Itu mudah bagi Allah SWT. Tapi ini Allah jadikan kita bersuku-suku seperti itu. Nah, ada dua yang perlu kita perhatikan di sini ketika kita bicara tentang Indonesia itu. Yang pertama adalah diversity. Diversity itu adalah keragaman, kemajuan kita. Jadi yang kedua, religiosity adalah keberagaman dan keberagamaan. Sehingga ketika ada perbedaan, ada bermacam-macam agama dari dua hal ini, kita sudah bisa memahami, oh ini adalah masalah yang sesuatu yang harus kita jelaskan. Untuk itu, maka perlu kita rawat. Kita rawat bagaimana
dengan moderasi ini salah satu cara kita ya untuk bisa keluar dari segala hal yang tidak inginkan. Nah, solusinya adalah bagaimana pegawai kita, terutama penyuluh-penyuluh ini kita berdayakan dalam upaya untuk membantu pemerintah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ada beberapa faktor yang harus kita kaji di dalam kesempatan ini. Faktor-faktor yang membuat seseorang itu bisa pemahaman yang punya keluar dari ketentuan agama-agama, walaupun agama apa saja, terutama Islam misalnya. Faktor yang mempengaruhi itu adalah kurang pahamnya terhadap nas-nas syar'i. Kurang utuhnya dia memahami nas-nas syar'i yang telah ada secara kontekstual maupun kontekstual. Ada yang memahami secara tekstual sehingga tidak butuh. Misal kalau kita membaca Al-Quran secara detail, maka itu akan berbahaya. Kita harus belajar bagaimana merujuk kepada tafsir yang disebut oleh yang telah dijelaskan oleh ulama kita. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi orang tersebut bisa berbuat dalam agama itu misalnya ya tidak merujuk kepada ulama-ulama yang representatif, ulama-ulama yang memang diakui, sehingga memahami agama itu hanya menurut penafsirannya saja. Nah, ini berbahaya. Yang kemudian yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan dari hadis di atas, berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, ini berlebih-lebihan dalam agama. Kita sudah tahu bahwa Islam ini adalah pertengahan, wasatah. Ya, selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang pertengahan. Nah, itu menjadi pilihan kita. Kita tidak, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah kita tadi, jangan terlalu ekstrem kanan atau ekstrem kiri, sehingga kita bisa menjadi umat yang adil di pertengahan. Kemudian tidak peduli terhadap pendidikan akhlak karimah. Kurang peduli. Kita beragama ini hanya sekedar melaksanakan yang sifatnya kewajiban-kewajiban kita tanpa memikirkan bagaimana hasil atau buah dari apa yang kita lakukan. Nah, ini kita contoh misalnya sholat. Nah, sholat itu implikasinya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat itu tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka sholat itu menjadi sia-sia belaka. Itu seperti itu. Kemudian kalau kita lihat misalnya haji misalnya seperti itu juga. Al-hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Lagi-lagi setiap ibadah yang kita lakukan itu harus ada berdampak kepada akhlak. Nah, kalau ini yang menjadi dasar kita insyaallah. Ini faktor-faktor keagamaan. Ada juga tentunya faktor-faktor non keagamaan ya, membuat seseorang bisa terganggu ya kerukunan kita, yaitu pertama kesenjangan ekonomi. Bisa juga terjadi karena sulitnya mencari pekerjaan. Nah, ini nanti bisa memicu kepentingan politik, misalnya kepentingan sosial dan budaya. Nah, dua hal ini sangat memungkinkan ya, terjadinya gesekan-gesekan itu mengganggu kerukunan beragama. Nah, faktor yang berbahaya sekali adalah faktor pemahaman yang menjadi kita, pemahaman yang ini akan menjadi pemicu ya rusaknya kerukunan antar beragama. Kita lihat sejarah bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu taala itu dibunuh oleh seseorang yang berpaham Khawarij. Itu sudah tahu kita sejarah, kita baca seperti belakang. Ya. Bagaimana Sayyidina Ali dibunuh oleh seorang Khawarij, paham Khawarij, takfir, yang mengkafiran. Ya. Beliau dengan teganya membunuh orang yang mulia, yang dijamin oleh Allah SWT dan Rasulnya masuk surga, tapi dia bunuh. Ya. Dia bunuh dikarenakan pemahamannya yang dengan seperti tersebut. Apa ketika di kisos, ketika dia dibunuh, dia meminta kepada
ya beberapa pengadilan untuk dibunuh secara bertahap, jangan sekaligus. Apa dia katakan? La tuqattiluni, la taqtuluni marratan wahidah. Jangan kamu bunuh aku ya sekaligus, tapi qattil atrafi. Ya, potong-potong ya, bagian-bagian tubuh. Potong tangan, potong kaki dan potong semuanya. Ya, likai akuna mujahidan fi sabilillah. Supaya aku ini nanti dikatakan oleh pengikutku orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membahayakan masalah-masalah keagamaan. Nah, di sinilah peran kita Kementerian Agama, terutama sahabat-sahabat kita para penyuluh, baik itu yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya, ini harus benar-benar kita berupaya sampai kita lengah dalam hal seperti ini. Nah, ada upaya-upaya kita, ya, adanya peraturan atau sanksi yang tegas menindakan kepada kelompok-kelompok intoleran. Alhamdulillah sudah ada undang-undang terorisme. Nah, ini solusi yang harus kita tegakkan. Ya. Kemudian yang kedua, pemberdayaan para penyuluh ya, dalam penyebaran paham-paham keagamaan yang benar dan menjelaskan paham-paham yang menyimpang. Nah, ini harus benar-benar kita tingkatkan pemahaman penyuluh-penyuluh kita di lapangan, terus aktif dan solutif. Kemudian yang ketiga, merujuk ya kepada ulama-ulama, kepada pemuka-pemuka agama yang benar. Kemudian yang juga kali penting adalah bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga resmi seperti dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme. Kita punya forum komunikasi penanggulangan terorisme. Nah, ini juga bisa kita bekerja sama. Pihak Pakom misalnya ada di daerah-daerah. Nah, ini kita selalu jemput bola, jangan lagi kita menunggu. Kita harus inovatif, kita berkreasi sebagaimana program kita ini ya, ASN yang kreatif, inovatif dan ilustratif serta solutif. Ini sangat baik untuk kita. Kemudian selanjutnya kami memaparkan kehidupan beragama di Kota Balikpapan. Ya, Balikpapan sebagai kota penyangga ibu kota negara merupakan kota yang kondusif, alhamdulillah. Bahkan untuk informasi tahun 2020 yang lalu kami Balikpapan ada 2000 ya, kalau tidak salah 2020 akhir kemarin 2021 mohon maaf, kita Balikpapan mendapatkan Harmony Award ya. Jadi dari Menteri Agama sebagai kota yang mendapatkan kota yang harmonis ya, yang damai dan rukun, merupakan kota yang kondusif. Balikpapan memiliki penduduk yang sangat heterogen. Terdapat 79 etnis suku yang terdiri dari penduduk asli dan pendatang serta berbagai pemeluk agama yang ikut berdampingan secara damai. Alhamdulillah. Tidak pernah terjadi gesekan yang mengarah kepada konflik horizontal, baik yang dipicu oleh kesukuan maupun agama, karena warga Balikpapan selama ini hidup saling menghargai antara suku dengan yang lainnya. Ada multi etnis dan agama. Sangat penting artinya Kota Balikpapan karena merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai hingga sebagai pemersatu bangsa ini. Balikpapan jumlah penduduk ya, sekitar 900 lebih 697 ya, sekarang ini sudah lebih di tahun 2020 informasi sudah sampai dengan 800 ya, alhamdulillah. Islam itu sekitar 90%, kemudian Kristen 6%, Katolik 1% lebih, Hindu 0,2%, dan 0,9%, kemudian Konghucu 0,2%, kepercayaan dan lain sebagainya 0,1%. Sehingga ini kalau kita tidak kelola dengan baik, dengan penguatan program kita yaitu penguatan moderasi beragama ini, maka ini tidak membutuhkan kemungkinan akan menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam pembangunan beragama. Kami rasa ini yang dapat kami sampaikan ya, dalam hal bagaimana kita berupaya untuk mencari solusi ya, sama-sama dan sharing antara kita. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini ya mendapat cukup sambutan yang cukup baik dari teman-teman dan sahabat-sahabat di Indonesia
ya, dan juga sebagai ajang silaturahmi kita, dan selalu tetap sukses selalu. Amin. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Nampaknya ini host kedua kita sepertinya jaringannya tidak stabil. Jadi terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang disampaikan. Semoga nanti akan ada banyak poin-poin yang bakal kita ambil hikmahnya, dan nanti akan ada juga teman-teman yang bakal mengikuti sesi tanya jawab setelah dari pemaparan materi ketiga. Dan langsung saja Bapak, kita mempersingkat waktu untuk masuk ke paparan ketiga, yaitu dari narsum Kepala SPI IAIN Papua, kepada Bapak Sigit Purwaka. Kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah suaranya terdengar, walaupun memang kami di Papua ini jaringan agak tidak stabil juga. Jadi saya menggunakan dua device, yang satu untuk cadangan kalau tiba-tiba jaringannya tidak stabil. Tapi pakai nama samaran di situ. Ya. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu Pak Nurul Badrul Taman ya, yang sudah memberikan kesempatan untuk kita saling berbagi dalam kegiatan pada hari ini. Dan ini merupakan hal yang sangat berbahagia, khususnya pribadi bagi saya. Dan juga salam hormat juga saya sampaikan kepada pemateri kita pertama, Pak Edi Mawardi. Salam kenal juga Pak. Dan juga Pak Ahmad Johan Marpaung ya, yang sangat luar biasa. Kalau bicara tentang pengalaman ASN, tentunya saya yang paling muda di antara bapak-bapak yang tadi ya. Jadi di SPI pun saya termasuk baru, dan baru bergabung sebagai ASN. Saya CPNS dari 2018, jadi baru beberapa tahun ini, sehingga ketika nanti penyampaiannya masih ada kekurangannya ya, saya mohon maaf. Dan sebenarnya kalau bicara tentang kaidah ya, kita sudah mendapatkan siraman air ya. Iya. Ya, kita sudah mendapatkan siraman dari guru-guru kita. Ibaratnya saya ini hanyalah debu, yang kaidahnya apabila air sudah ketemu maka tayamum batal. Tapi karena ini adalah amanah, ya, saya akan menyampaikan dari sudut pandang pribadi saya, dan juga mudah-mudahan kita bersepakat dalam hal-hal yang mungkin bisa kita sepakati dengan tema tadi, yaitu ASN, integritas ya, dan moderasi beragama. Semoga suara saya tidak terputus-putus ya Pak ya. Jadi sambil buka PowerPoint ini. Baik, saya membuat istilah atau membuat judul itu membangun integritas ASN dengan mindset ibadah. Ya. Mengapa demikian? Kalau kita bicara tentang ASN di Indonesia, kita memahami bahwa ASN ini aparatur sipil negara. Kita sudah paham terdiri dari dua, ada yang PNS, ada yang P3K, ya, sehingga PNS sudah pasti ASN, tapi ASN belum tentu PNS. Apapun itu, semua hal yang berkaitan dengan perjanjian kontrak dengan pemerintah, maka dia disebut ASN. Nah, terkait dengan integritas, saya mengawali dari bagaimana kita memahami apa itu makna dari integritas. Kalau integritas
itu dari sisi bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata integer atau utuh dan lengkap. Kalau mengikuti di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, integritas itu ialah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Maka di sini kita bisa lihat ada kata kuncinya, utuh. Utuh dalam hal di sini, integritas, maka orang yang utuh di sini memiliki makna bisa kita sebut dengan tidak setengah-setengah. Maka orang yang memiliki integritas adalah mereka yang ketika menjalankan tugasnya tidak setengah hati, namun dengan sepenuh hati. Nah, yang kedua, kata kuncinya adalah jujur. Bisa dipercaya, benar kata-katanya. Setelah utuh dan jujur, yang disebut dengan integritas harus konsisten. Nah, karena bisa saja orang ini jujur, namun belum tentu konsisten. Hari ini jujur, besok tidak jujur. Besoknya jujur, besoknya tidak. Maka konsisten ini sebenarnya termasuk hal yang sangat dibutuhkan untuk membangun integritas. Ketika orang sudah utuh, jujur, dan mampu konsisten, maka secara tidak langsung maka akan muncul wibawa. Nah, wibawa yang muncul ini yang kemudian kita bisa melihat dari sisi holistik, maka inilah integritas itu bisa dinilai. Nah, sebagai ASN, ya, mindset umumnya yang biasanya ini rata-rata umum. Orang berpikir saya bekerja, maka saya dibayar. Nah, prinsip umumnya atau mindset pemikiran umumnya, saya dibayar lebih, maka saya harus memberikan lebih. Nah, padahal dalam kondisi tertentu, ada hal yang lebih penting dari sekedar kerja, yaitu mencapai visi bersama. Dan hal tersebut kadang menuntut lebih, namun tidak dibayar lebih. Nah, disinilah integritas itu diuji. Coba kalau kita ingin berhitung-hitung kembali terkait dengan posisi kita sebagai ASN, yang mana memiliki kewajiban bekerja di kantor. Ya. Kalau kita hitung-hitung 8 jam kita kerja di kantor. Ya. Secara kasaran lah, 8 jam kerja di kantor. 4 jam di perjalanan. Ya, siapa tahu di sini ada yang perjalanannya sampai lebih dari 1 jam ketika dia pergi ke kantor. Ya. Mungkin 2 jam pulang pergi, ya kita hitung 4 jam lah secara kasarnya. Kemudian ya 5 jam ketika di rumah bersama keluarga. Itu pun 5 jamnya itu belum tentu total bersama keluarga. Mungkin butuh waktu untuk istirahat, atau mungkin sampai di rumah masih buka laptopnya, dan seperti itu. Dan mungkin 7 jam istirahat, atau mungkin di antara kita ada yang istirahatnya jauh lebih kurang gitu ya. Nah, maka pertanyaannya adalah berapa jam waktu kita untuk ibadah kepada Allah? Nah, kenapa? Karena pada umumnya kita berpikir bahwa kita bekerja itu hanya sekedar untuk mencari kehidupan. Ya. Sehingga kita lupa bahwa sebenarnya bekerja, mencari nafkah, bekerja untuk menghidupi kebutuhan, itu pun juga adalah perintah Allah, perintah Tuhan yang Maha Esa. Nah, di dalam Islam, ya, mungkin teman-teman yang lain ya bisa melihat di dalam kitabnya, mungkin ada yang membahas terkait tentang bekerja. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 17, "Wabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un." Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu dikembalikan. Di sini kita diperintahkan untuk mencari rezeki. Ya. Di samping kita beribadah dan bersyukur. Ya. Pada ayat yang lain, seperti surat Al-Jumu'ah ayat 10, ya, yang sudah sangat kita sering dengar, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan salat, maka berterbaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ibadah jalan, salat dalam hal ini,
karena kita umat Islam memiliki kewajiban sholat 5 waktu, ya. Sholat tetap dijalankan, itu bagian dari perintah Allah. Maka setelah itu bekerja, ya, bertebaran di muka bumi ini. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Bahkan ketika mencari karunia Allah, ketika bekerja, ingat Allah banyak-banyak. Sehingga kita ingin memahami bahwa bekerja itu adalah bagian dari ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang sifatnya secara umum, dan kita memahami bahwa bekerja adalah ibadah, maka tentunya kalau kita bicara tentang ibadah, kita tidak ingin merusak kekhusyuan itu. Kita tidak ingin merusak ibadah kita sendiri. Maka bagaimana mungkin ada orang bisa korupsi? Gitu. Kalau dia memahami bekerja adalah ibadah. Ketika dia memahami bekerja adalah ibadah, kemudian dia berbuat korupsi, maka dia sebenarnya merusak dari ibadah itu sendiri. Ketika dia bekerja kemudian dia berlaku curang, maka dia sebenarnya merusak ibadahnya dia sendiri. Maka dalam memahami bekerja dalam ibadah, maka ada itqon, yaitu berusaha mencapai target. Dan ihsan, ini agak berat ihsan. Ya, kalau kita memahami konsep ihsan, itu beribadah seakan-akan melihat Allah. Nah, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa sungguhnya Allah melihat kita. Jadi kita selalu senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang memahami bekerja adalah ibadah, orientasinya lebih dari itu. Artinya apa? Dilihat atasan ataupun tidak dilihat atasan, maka dia tetap bekerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Nah, karena ada kebanyakan kita pemahamannya adalah kalau ketika dilihat atasan kerjanya rajin, ketika tidak dilihat atasan, ya mulailah longgar-longgar seperti itu. Maka kita coba membangun bahwa prinsip kita, mindset kita, bahwa dari pagi sampai sore, sampai kemudian banyak waktu yang habis dalam satu hari kita kerjakan untuk bekerja ini, jangan sampai itu kemudian menjadi yang kita dapatkan hanya capeknya, hanya lelahnya. Ya. Maka kita kembalikan ketika itu niatnya adalah bentuk ibadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala juga. Nah, di surat At-Taubah ayat 105 juga Allah SWT berfirman, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Artinya ketika bekerja kemudian ada pengawasan, itu sudah hal yang lumrah terjadi. Maka pasti ada orang-orang yang menilai sekitar kita, bagaimana terkait dengan pekerjaan kita. Dan kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Kalaupun dalam hal seperti yang sempat disampaikan tadi oleh Pak Sekretaris Irjen, seperti gosa-dasa tadi jasokos tadi. Mohon maaf. Seperti disampaikan oleh Pak Sekretaris Irjen tadi juga sempat menyinggung ya terkait baik. Ya, mungkin kita bisa lanjut saja, Pak. Ya. Pembajakan hati-hati juga ini. Oke, terkait tadi mungkin kita bicara tentang moderasi beragama tadi, saya tidak berani untuk menyinggung terkait dengan apa itu moderasi beragama, karena saya mengingat ada informasi dari kemenak.go.id terkait jangan membuat tafsir sendiri-sendiri, masih menunggu. Nah, sehingga saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami, ya, yaitu tawazun, seimbang di sini ya, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, baik terhadap diri sendiri. Misalkan dalam hal kita dalam beragama, ya, boros jangan sampai melampaui batas sampai berbuat boros, tapi jangan juga pelit. Maka posisinya di tengah, yaitu apa? Dermawan. Maka begitu pula kita dalam posisi ini, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang dalam hal fungsi pengawasan, ya. Namun ketika ada hal-hal yang sifatnya agak mencurigakan, ya, agak menyimpang ini, maka ini harus kemudian diteliti. Nah, itu juga menjadi hal yang penting. Nah,
Integritas dan dedikasi dalam bekerja itu penting, namun jangan sampai salah orientasi. Maka kita perlu seimbang. Jangan sampai semangat bekerjanya itu tinggi sehingga kita kemudian yang menjadi orientasi itu bukan lagi untuk pengembangan dari lembaga kita, namun kemudian orientasinya sampai orientasi pribadi. Maka ibadah juga bukan hanya ritual belaka. Makanya ada orang ketika dia saya agak lupa masa Rasulullah atau masa para sahabat yang saudara kakak beradik yang kakaknya hanya melaksanakan ibadah saja, sholat di masjid saja, sedangkan adiknya yang pergi bekerja, lalu kemudian ditegur. Ya, bukan seperti itu caranya. Maka perlu ada keseimbangan. Maka ibadah itu bukan hanya ritual belaka, namun segala sesuatu yang maslahat bernilai kebaikan diniatkan karena Allah itu juga merupakan ibadah. Nah, ini juga sebuah pesan. Ini pesan dari guru saya. Ya, ini juga mungkin semoga bermanfaat bagi kita, sehingga menjadi membuat kita punya mindset lah. Ya, jika kita diupah 5 juta, padahal kinerja kita hanya pantas diupah 2 juta. Yakin Allah akan ambil 3 jutanya itu dengan cara yang Allah kehendaki. Ya, entah dengan apa gitu ya. Tapi jika kita diupah 3 juta, padahal kinerja kita pantas diupah 5 juta, yakin Allah pasti akan memberikan rezeki 2 juta dengan cara yang Allah kehendaki. Tapi ingat, ya, rezeki tidak selalu berbentuk uang. Ya. Rezeki bisa berupa kesehatan, keharmonisan keluarga, anak yang soleh, anak yang baik, sahabat yang setia, tetangga yang baik, dan yang lain-lain, ya, yang membuat hidup kita menjadi tenang. Nah, maka belum tentu banyak, tetapi kita mendapatkan kualitas itu yang baik. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa membuat bahwa apa yang kita laksanakan, tugas kita sebagai ASN, ini merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Dan ayo jadi ASN yang berintegritas dengan mindset bekerja merupakan ibadah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sigit yang sudah memaparkan materinya, dan alhamdulillah ketiga pemateri kita telah memaparkan materi untuk hari ini, untuk edisi KIS ke-70. Dan ini adalah sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir dalam webinar ini memiliki pertanyaan, segudang pertanyaan yang ingin diutarakan kepada ketiga narsum atau narasumber kita pada hari ini. Untuk itu kami persilakan untuk bisa memberikan raise hand virtualnya atau angkat tangan virtualnya melalui aplikasi Zoom-nya, dan kami persilakan untuk nanti langsung membuka mic-nya untuk bisa mengutarakan pertanyaan. Atau Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan juga bisa mengutarakan melalui kolom chat di Zoom ini. Nanti akan saya atau Mas Tiffany untuk bisa membacakan pertanyaan tersebut kepada narasumber yang dituju. Ya, kepada Bapak Ibu kami persilakan Pak untuk bisa melontarkan pertanyaan. Ya, silakan. Mungkin ada perwakilan dari Balikpapan dulu. Mas Fani dengan saya terpisah. Satu Samarinda, saya Balikpapan. Nah, mohon maaf ini Pak, kami dengan Bapak Kepala Kantor agak terpisah nih. Beliau saat ini ada tugas di Samarinda, makanya tadi gangguan. Yang terpisah kita satu. Baik, silakan Bapak, Ibu sekalian. Saya kembali kepada Ibu Bapak yang ingin melakukan pertanyaan, mengajukan gagasan, idenya kepada narasumber kita. Silakan untuk mengaktifkan suaranya
Ya, baik Pak Mas Rifani, ini ada satu pertanyaan di kolom chat, di kolom komentar percakapan. Ini dari Bapak Muhammad Qasim dari UIN Makassar. Baik. Ya, ini pertanyaan saya kurang tahu nih, ini ditujukan buat narasumber yang mana, tapi mungkin ketiga narasumber nanti bisa memberikan penyampaian atau jawaban atau tanggapan yang berbeda nantinya terkait pertanyaan ini, yaitu bagaimana mengimplementasikan moderasi beragama dengan adat istiadat setempat atau tradisi lokal. Terima kasih Bapak. Ya, ini mungkin ketiga narasumber bisa memberikan tanggapan terkait pertanyaan dari Bapak Muhammad Qasim kepada yang berwenang untuk menjawab. Ya, kami persilakan Pak. Mungkin kita mulai dari Pak Johan terlebih dahulu selaku Kepala Kemenak Kota Samarinda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Terima kasih dari UIN Makassar. Ini sebenarnya UIN ini pakarnya ini sebenarnya. Pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Tapi tidak apa-apa untuk menunjukkan suasana kita di siang hari ini. Ya, alhamdulillah kita bisa sharing. Mohon maaf kalau ada kurangan atau bisa ditambahkan dengan Pak Sigit nanti, Pak Ustaz Sigit, terkait dengan pengimplementasian moderasi beragama dengan adat istiadat. Nah, di sini pentingnya kita memahami toleransi itu. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, Sigit juga tadi sudah memberikan kepada kita pemahaman tentang sedikit moderasi itu ada di jalan tengah, ya. Halo, bisa dengar ya? Ya. Nah, implementasinya adalah penerapan sikap kita, penerapan sikap kita yang arif dan bijak, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini yang penting menjadi perhatian kita. Seperti kita misalnya dari orang asing berada di suatu tempat, ya. Pendatang sebagai pendatang berada di suatu tempat, maka kita harus tahu terlebih dahulu kondisi apa yang di sana. Nah, salah satu contoh, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan, "Faltakun awwal ma tad'u ila Allah syahadatu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah." Ya. Jadi ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, beliau tidak semata-mata langsung mendakwahi mereka secara mendikte begitu, tapi Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau harus tahu dulu kondisi apa sesungguhnya budaya-budaya yang ada di Yaman ketika. Jadi bukan langsung kita untuk mengajak kepada kita, tapi kita harus mengenalkan perkenalan dulu, ta'aruf dulu, kemudian kita tahu kondisi-kondisi lokal seperti itu. Nah, sesungguhnya tidak akan menjadi permasalahan ya kalau kita pahami. Nah, setelah pentingnya kita pertama dari sikap kita yang toleransi, yang tasamuh itu untuk kita kembangkan. Maka para teman-teman kita penyuluh, khususnya nanti akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, ini harus menjadi apa, kita menjadi semacam ya beban kita, bahan kita, ya, bahan kita, jangan sampai kita tidak mengetahui kondisi di lapangan. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan khatib bin nas biqadri uqulihim. Kita harus bisa membaca kadar intelektualitas ataupun pemahaman dari suatu masyarakat. Nah, di sini ya, kemudian yang ketiga, kita harus paham tadrij dakwah. Tadrij dakwah itu fase-fase dalam berdakwah. Nah, ini implementasinya harus kita tanamkan. Kemudian yang terakhir,
memilih yang aisar, memilih yang mudah. Man takum fihi ismun, selama itu tidak bertentangan secara frontal terhadap akidah kita. Nah, ini sangat penting kita jalani fase-fase itu, ya. Bagaimana kita berada di posisi yang bagus, solutif, memberikan inspiratif, maka insya Allah dengan sikap-sikap seperti itu bisa kita gerakkan nanti masyarakat kita. Jadi tidak frontal begitu. Jadi kita harus masuk dengan cara pelan, kemudian kita berikan penjelasan, berikan diskusi dan lain sebagainya untuk hal-hal yang sifat lokal dan seperti itu. Jadi kita yang datang, kita harus mengalah, jangan sampai kita datang malah kita yang seperti kita yang mau menjadikan tidak. Tapi harus ada seimbangan antara kondisi yang ada yang harus kita jalankan. Saya rasa seperti itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan, bisa disempurnakan dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana nih Pak Sofyan, waktu kita sangat terbatas. Masih ada satu pertanyaan mungkin. Iya, ini sih sebenarnya kita sudah dapat notisi ini dari Pak Nurul terkait waktu, tapi untuk semakin semakin mengobati rindu pertanyaan dari Bapak Said Edi Wibowo dari Mandua. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir. Ini ada dua pertanyaan sebenarnya. Maksudnya satu pertanyaan yang dilontarkan oleh satu orang terakhir untuk sesi KIS ke-70 hari ini. Ya, ini dari Bapak Said Edi Wibowo dari Man 5, Bojonegoro, Jawa Timur. Ini ada pertanyaan nih Pak, ini kepada ketiga narasumber yang ditujukan, siapa saja yang ingin menjawab, dipersilakan. Ini bagaimana untuk tetap menjaga integritas ASN secara pribadi agar tetap teguh. Karena terkadang ada juga ajakan atau godaan yang mengajak kita untuk melunturkan integritas. Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua yaitu, menjaga moderasi beragama, terutama hidup di perumahan, terkadang ada sebuah dilema dengan keyakinan. Bagaimana kita menjaganya agar moderasi beragama tetap terjaga dengan baik? Terima kasih atas pertanyaannya nih Pak Said Edi Wibowo. Ini mungkin kalau tadi sudah dijawab oleh Pak Marpaung, ya mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Sigit kali. Pak Sigit mungkin ya ini ya. Pak Sigit. Yang satu dari Kaltim, satu dari Papua. Iya. Singkat Pak Sigit, silakan. Ya, ini sharing saja ya. Bagaimana tetap menjaga integritas ASN secara pribadi agar tetap teguh. Nah, ini nanti urusannya sebenarnya sudah dijawab juga tuh sama Pak Sekretaris Itjen tadi itu. Hati-hati dengan teman ini. Ya, karena terkadang kita menemukan ada teman-teman yang melunturkan integritas gitu kan. Jadi ya kalimatnya ya udah. Nih, apalagi kita mengingat kembali bicara tentang integritas, kita juga terikat dengan suatu aturan dalam Republik kita ini. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya longgar-longgar kemudian justru itu melanggar peraturan. Ya, ingat kemarin PP 94 tahun 2021, nah itu diingat-ingat itu ya. Ketika ingin melunturkan integritas, ya ingat tuh PP tersebut itu ya, hati-hati. Karena justru supaya kita tetap kuat dan teguh, ya justru kita yang seharusnya mewarnai teman-teman. Jadi kita ingin memiliki integritas yang baik, kita ajak teman-teman untuk sama-sama berintegritas. Karena jangan sampai kita yang terbawa, kemudian malah melunturkan integritas. Ya. Justru kita yang seharusnya berusaha untuk mengajak teman-teman supaya satu frekuensi. Memang teman dalam satu unit itu perlu satu frekuensi juga agar kuat, karena dalam hal pekerjaan itu bukan tentang bekerja saja, tetapi juga ada visi dan misi kita di masing-masing unit kita, ya, yang itu yang kemudian harus kita jaga, seperti itu. Yang kemudian menjaga moderasi beragama dalam hidup di perumahan. Saya kebetulan tinggal di perumahan ya, perumahan. Dan kalau kita memahami di Papua sendiri itu ya sangat beragam, ya sangat beragam dan bicara tentang moderasi, alhamdulillah
kami di Papua semua berjalan dengan baik, ya tidak ada permasalahan. Maka tadi kuncinya juga sama sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, ya Pak Majuan Marpaung tadi juga sudah mengingatkan ta'aruf itu, ya karena memang perintah Quran juga kita disuruh untuk ta'aruf di situ. Kalau kita kenal dengan tetangga, ingat ketika dalam konsep Islam, Rasulullah ketika menyebut tetangga itu tidak pernah menyebut tetangganya yang harus seagama, tidak. Kata tetangga itu adalah siapa yang tinggal di dekat kita. Nah, maka ketika kita tinggal di suatu perumahan, maka kita disuruh untuk kemudian berhubungan baik dengan tetangga. Kenalan. Jangan sampai kita bahaya juga tinggal di perumahan. Ini apalagi kita ya ASN di Kementerian Agama itu harusnya lebih aware atau lebih apa ya istilahnya, pakai bahasa Indonesia aja ya. Misalnya lebih mudah dikenal oleh tetangga-tetangga yang lain. Itu harus lebih akrab dengan tetangga-tetangga yang lain. Maka kuncinya kenal, jangan sampai dengan sebelah rumah sendiri nggak kenal itu Pak siapa gitu. Padahal sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Nah, maka yuk coba kita kenalan. Setelah kenal, dikenal baik, ya. Maka ketika ini baik, hubungan baik sudah terjalin, nanti secara perlahan-lahan kita akan bisa saling memahami. Karena di sini ini kadang-kadang orang itu belum masuk tahapan kenal, baru tahapan tahu. Taunya apa? Saya beda dengan dia. Itu cuma tahu. Belum masuk tahapan kenal. Ketika sudah kenal lebih mendalam, oh letak perbedaan saya dengan dia di sini. Maka level berikutnya yaitu memahami. Memahami, oh berarti saya tidak boleh menyinggung pada hal-hal yang sensitif ini, karena ini bisa membuat suatu konflik dengan orang tersebut. Itu baru masuk tahapan memahami. Di sisi yang lain, ya, ketika terjadi apa-apa, maka yang di sekitar kita itulah yang kemudian akan menolong. Ya, karena saya tinggal di perumahan juga, saya masih ingat ini cerita pengalaman saja. Almarhumah ibu saya ketika meninggal, ya, saya masih SMP waktu itu. Saya masih di rumah sakit, ya. Kemudian diantar untuk pulang karena hasil keputusan dokter waktu itu sudah menyatakan meninggal dunia. Saya pulang ke rumah. Saya kaget ketika sampai di rumah, sudah ada yang pasang tenda, sudah ada yang pasang kursi, tempat tidur untuk ibu saya itu sudah ada di ruang tamu. Semua dikerjakan oleh tetangga. Nah, kita menginginkan bahwa nuansa ini bukan hanya pada tahapan-tahapan dialog-dialog, tapi kalau bisa itu kita menginginkan bahwa moderasi itu suasananya itu sampai kepada tindakan-tindakan nyata di dalam masyarakat. Itu yang sebenarnya. Itu yang pernah kami alami di Jayapura. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing. Ya. Mungkin saja kita masih agak menjaga bagaimana. Mungkin karena kita kurang kenalan saja gitu. Baik. Itu ya, mungkin itu saja dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Sigit atas jawabannya. Pak Said Edi Wobo ini memang menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana moderasi beragama ini bisa kita wujudkan. Intinya yang pertama adalah bahwa kalau tidak ada orang Medan di Indonesia maka bukan Indonesia dia. Kalau tidak ada orang Papua di Indonesia maka dia bukan orang Papua. Kalau tidak ada orang Katolik di Indonesia maka bukan Indonesia itu. Kalau tidak ada Hindu di Indonesia maka bukan Indonesia. Itulah Indonesia dengan keberagamannya, dan tentu kita dengan semangat moderasi beragama ini mewujudkan komitmen kebangsaan kita, yang istilahnya kalau orang yang sedang populer itu adalah NKRI, harga mati. Kayak demikian. Baik, Ibu Bapak sekalian, izin Pak Sofyan, apakah langsung kita tutup atau bersama-sama, atau Pak Sofyan yang tutup closing? Kita boleh Pak, ini mungkin Pak Barsani bisa memulai untuk bisa closing, nanti akan saya sambut dengan closing statement kita bersama Pak. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian yang berbahagia. Demikianlah kegiatan kita, webinar kita pada hari ini, dan kami selaku host pada kesempatan ini, mohon maaf jika ada yang
yang kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Tentu mari kita menjadi ASN yang solutif, kreatif, inspiratif, inovatif, dan solutif. Demikian, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Sofyan Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Rifani. Dan sampai juga kita di akhir penghujung acara. Benar, untuk menjaga moderasi beragama, ingat satu hal, bahwa Indonesia adalah negara yang dengan penduduk yang majemuk. Jadi tidak berpatokan dengan satu suku atau satu agama saja. Namun yang perlu kita ingat adalah kita negara dengan masyarakat yang madani. Semoga dengan mengingat hal tersebut, kita semakin bisa memperkuat integritas kita dalam menjalankan moderasi beragama. Bukan hanya berat ke sisi sebelah saja, ataupun memandang sisi lain menjadi lebih lemah, seperti itu. Ya, terima kasih. KIS edisi ke-70 hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi daripada narasumber yang sudah berperan aktif memberikan dan menyampaikan materi, dan juga pada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar kali ini. Dan kami mohon maaf atas kesalahan teknis yang tadi sempat terjadi. Dan semoga ya kedepannya kita masih bisa bertemu lagi di kesempatan yang sama di KIS edisi ke-71. Akhir kata, saya Sofyan Ali, juga mewakili Humas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya semua. Ya Pak Edi. Ya, siap Pak Edi. Bapak Ibu, untuk diingatkan kembali yang mungkin belum mengisi link absensi, untuk bisa mengisi terlebih dahulu linknya sebelum Zoom ini kita close. Ini saya akan share linknya kembali. Ya, sudah bisa dilihat di kolom chat Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih untuk semuanya, para narasumber. Pak Kasubag TU siap ke Balikpapan lagi. Siap, Pak Nurul. Ya, siap. Matur nuwun, Pak Kepala. Sama-sama, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Izin Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.